Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Habibina wa habibi ilahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita semua mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya Allah, dengan rahmat-Nya Allah, kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita. Insya Allah seluruh aktivitas kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Daras TV, kami sampaikan salam takzim kepada antum semua sebagai ikatan tali ukhuwah kita di pagi hari ini, di mana saya akan menyampaikan sebuah kisah-kisah spiritual yang saya angkat dari buku Allah Ada, Masalah Tiada. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, diceritakan bahwa pada kitab kuno ada seorang nabi didatangi oleh malaikat dan memerintahkan ada 5 hal yang mesti dia lakukan. Pertama, malaikat itu berkata bahwa besok yang pertama kamu lihat maka makanlah. Yang kedua, kuburlah. Ketiga, lindungilah. Keempat, janganlah engkau mengecewakan. Yang kelima, larilah darinya. 5 pesan ini dia simpan dengan baik di dalam hatinya. Maka keesokan harinya dia keluar dari rumah beliau dan yang pertama dia saksikan adalah sebuah gunung. Maka berkatalah dia di dalam hatinya, wah, ini sebuah gunung. Sebuah benda yang teramat besar dan keras. Bagaimana aku bisa memakannya? Tapi ini sesungguhnya adalah penampakan spiritual. Maka berkatalah sang nabi itu dalam hatinya bahwa ini sebuah perintah. Tentu apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bisa dikerjakan. Dengan niat, maka berjalanlah beliau menuju gunung itu. Ternyata setiap langkahnya menuju ke gunung itu, penglihatan terhadap gunung itu semakin kecil. Akhirnya beliau sampai di gunung itu dan benar-benar menjadi benda yang kecil, semacam kurma. Lalu dia memakannya. Terasa lezat dan manis. Dan memang peristiwa-peristiwa spiritual lebih nikmat, lebih manis, lebih nyaman. Kemudian dia berjalan lagi menuju kepada perintah yang kedua, kuburlah. Ternyata dalam perjalanan beliau, dia melihat piring emas. Wah, ini adalah sebuah piring emas. Tapi ini sebuah perintah. Saya harus kuburkan. Lalu dikuburkanlah piring emas itu. Begitu beliau berbalik arah, ternyata tanah itu bergoncang. Dan muncul lagi piring emas itu. Maka dia berkata pada dirinya bahwa
Saya hanya diperintahkan untuk menguburkan. Aku tidak punya keperluan dengan piring emas itu. Aku tidak punya kebutuhan terhadapnya. Maka berjalanlah beliau sampai kepada perintah yang ketiga. Perintahnya adalah lindungilah. Ternyata dia menyaksikan seekor burung merpati yang diburu oleh elang pemburu. Merpati itu datang kepadanya, lalu dia menyelamatkan. Dia melindungi merpati itu dengan memasukkan ke lengan baju beliau. Kemudian berjalan kembali menuju kepada perintah yang keempat adalah janganlah engkau mengecewakan. Ternyata yang datang kepadanya adalah burung elang yang lapar. Maka dia mengeluarkan sekerat daging kambing, lalu dia memberikan kepada burung itu. Dia tidak mengecewakan. Maka dia berjalan lagi kepada perintah yang kelima. Larilah darinya. Ternyata yang disaksikan adalah mayat, jenazah, bangkai, dan bangkai yang paling busuk adalah manusia. Maka dia menguburkan dan lari dari sisi jenazah itu. Karena memang setiap orang yang menemukan sebuah bangkai, apalagi bangkai manusia, pasti kita menjauh dari tempat itu. Karena baunya yang begitu busuk. Esok harinya dia menjumpai malaikat itu. Dan dia menanyakan hikmah-hikmah, rahasia-rahasia yang terkandung di dalam perintah-perintah yang diperintahkan kepadanya. Dia tanyakanlah kepada malaikat itu. Malaikat memberi jawaban kepadanya bahwa gunung yang kamu makan itu adalah simbol kemarahan. Bahwa memang yang disebut dengan kemarahan sulit untuk kita menahan. Dia seperti gunung rasanya untuk kita telan. Betapa beratnya. Sehingga banyak orang yang tidak mampu untuk menahan kemarahan itu. Maka dia luapkan. Ada orang yang marah dengan menyobek-nyobek pakaiannya. Ada orang yang marah dengan berteriak-teriak. Ada orang yang marah diserang dengan penyakit stroke. Bahkan ada yang marah dengan membanting-banting dia punya barang. Inilah simbol dari menahan kemarahan. Bahwa ketika orang menahan kemarahan, dia sampai pada satu kekuatan spiritual yang merasakan kenikmatan yang sangat nyaman. Yang kedua, piring emas adalah simbol kebaikan. Bahwa ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kuburlah. Tidak usah kita besar-besarkan. Apalagi mencari pujian. Apalagi mencari kehormatan dari apa yang telah kita lakukan. Allah lah nanti yang menampakkan kebaikan-kebaikan kita itu kepada manusia. Dan manusia memuji kita. Karena Allah yang menampakkannya. Bukan kita yang butuh dengan pujian itu. Bukan kita yang mencari-cari pujian itu. Sehingga kita bisa menjadi riya terhadap kebaikan itu. Lalu amal-amal kita juga bisa terhapuskan. Yang ketiga, lindungilah. Sang merpati yang dilindungi oleh sang rasul itu berarti nasihat-nasihat. Simbol dari nasihat. Ketika ada orang menasihati kita, ambillah nasihat itu. Lindungilah nasihat itu. Siapapun yang memberikan nasihat kepada kita. Apakah dia lebih mudah dari kita? Ataukah dia lebih tua dari kita? Ataukah mereka itu orang yang biasa-biasa dalam tingkatan kehidupan dari kita? Ataupun pendosa yang datang kepada kita memberi nasihat. Ambillah nasihat itu. Simpanlah dengan sebaik-baiknya. Dan kita akan melakukannya nasihat itu.
Kalau itu nasihat kebaikan, maka tentu Allah memberikan pahala kepada kita. Jadi nasihat dari mana saja, kita harus mengambilnya. Bahkan kita harus melakukannya. Yang keempat, janganlah engkau mengecewakan. Elang lapar itu adalah simbol pengemis. Siapa saja yang datang kepada kita, orang-orang yang minta bantuan kepada kita, kita mampu untuk membantunya, maka berilah. Jika pengemis datang kepada kita, jangan kecewakan dia kalau memang ada di sisi kita. Kalaupun kita tidak punya sesuatu untuk kita bagikan kepada mereka, maka doakanlah mereka. Ya Allah, berkahilah perjalanannya di hari ini, sehingga mereka itu mendapat kebahagiaan dari perjumpaan dengan kita. Bukan kita dengan menampakkan wajah-wajah yang benci, wajah-wajah yang sinis, tapi rasa kasihan kepada mereka semuanya ini. Tapi kalau ada, maka berbagilah dan janganlah mengecewakan mereka. Yang kelima, larilah darinya sebagai simbol. Bangkai menunjukkan sebagai simbol bau busuk. Itu artinya simbol aib. Maka berhati-hatilah. Janganlah engkau menceritakan aib-aib orang. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah." Janganlah kalian bergunjing sebagian kamu dari sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, sukakah engkau memakan dari kalian ayyakula akhihi, daging dari saudaranya, maitan yang sudah mati. Fakarihtumuhu, pastilah engkau jijik terhadapnya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk itulah kepada segenap pemirsa, kita mesti berhati-hati. Allah memberikan jari kepada kita telunjuk dan bibir dua. Ketika ada orang kita temui untuk berbicara aib, maka pasanglah telunjuk itu di bibir kita sebagai tanda diam. Sebab sangat berbahaya ketika kita mendengarkannya, kita bisa larut terhadapnya. Berhindarlah dari hal-hal yang seperti itu, karena akan terhapuskan kita punya amal-amal kebajikan. Bacaan mulia, ada lagi satu dalam ayat Al-Quran yang kita harus renungi dengan sebaik-baiknya terhadap perjalanan kita nanti di yaumil akhir. Karena seluruh kebaikan-kebaikan kita lakukan akan mewujud menjadi nyata. Dan juga seperti itu, keburukan-keburukan akan mewujud menjadi nyata di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nanti ada suatu hari, kata Allah, setiap diri akan dihadapkan dengan kebaikan-kebaikannya. Dan dihadapkan juga sebahagian orang dengan keburukan-keburukannya. Tawaddu law anna bainaha. Mereka itu ingin sekiranya antara keburukan-keburukannya itu amadan ba'ida, dia berjauhan, tempat yang berjarak jauh, waktu yang berjarak jauh dengan keburukan-keburukannya. Itulah rasa bagi setiap orang nanti di yaumil akhir terhadap apa yang pernah dilakukannya itu akan nampak dihadapkan terhadap diri-dirinya. Hal-hal yang bersifat spiritual nanti akan menjadi fakta di yaumil akhir. Maka pada hari itu orang-orang yang berbuat keburukan, dia menyesali dirinya dan berkata, sekiranya bisa dijauhkan amal-amal burukku ini, dia dihadapkan ke hadapannya. Masya Allah, luar biasa. Maka kehidupan kita dunia ini, ambillah jarak dengan keburukan-keburukan itu. Ambil jarak. Seperti misalnya ayat yang menjelaskan tadi itu, wala yaghtab, janganlah engkau bergunjing. Jauhkan diri kita dari bergunjingan, menceritakan aib-aib orang, atau bahasanya yang disebut dengan gosip. Berjauhlah dari sifat-sifat seperti itu demi perjalanan jiwa kita. Bersihkanlah diri kita dari dosa-dosa.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullah fakarihtumu," maka engkau benci dengan bau busuk itu, daging busuk itu. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuat kekuatan kita, membangun jiwa kita, membangun kekuatan iman, membangun amal saleh yang ada dalam diri kita ini demi keselamatan kita di dunia wal akhirah. Demikian pada kisah-kisah saat ini yang sempat saya sampaikan kepada antum semua. Atas seluruh perhatiannya diucapkan terima kasih banyak. Mari kita semua berniat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Fattakullah mastaqtum billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.